Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan membahas tentang bullying. Setiap hari, jutaan anak dan remaja di seluruh dunia merasa takut, bukan karena monster, tapi karena bullying. Bullying adalah kekerasan berulang yang dilakukan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang lain. Bullying bukan cuma soal memukul, ia bisa terjadi lewat kata-kata, sikap, bahkan lewat layar ponsel. Jenis-jenis bullying: fisik, menendang, mendorong, verbal, mengejek, menghina, sosial, mempermalukan, digital, menghina lewat media sosial. Ciri-ciri korban bullying: menarik diri, takut sekolah, menjadi lebih pendiam, prestasi turun, takut tanpa sebab. Korban bullying sering tidak bicara, tapi jika kamu jeli, kamu akan tahu ciri-ciri tersebut. Dampak nyata bullying: depresi, gangguan kecemasan, rasa rendah diri, pikiran untuk bunuh diri. Jangan pernah anggap bullying sebagai hal sepele. Efeknya bisa jangka panjang, bahkan seumur hidup. Beberapa pelaku melakukan bullying karena ingin merasa unggul, meniru perilaku di rumah, ingin diterima kelompok, merasa iri atau terancam. Tidak semua pelaku bullying sadar bahwa sedang menyakiti, tapi niat tidak membatalkan akibat. Falling leaves, a busy street, and me. Everything is everything. I did not believe. Bagaimana korban merasa? Mereka merasa hancur, tapi harus berpura-pura kuat. Banyak yang akhirnya memilih diam, dan diam bisa mematikan. Setiap kali kita membiarkan, kita ikut melukai. Diam bukan netral. Diam berpihak pada pelaku. Tak perlu jadi pahlawan. Cukup berani bicara. Dukung temanmu. Laporkan. Ajak ngobrol. Itu sudah sangat berarti. Cyberbullying, ancaman digital. Bullying tak lagi terbatas di sekolah. Ia kini hidup dalam dunia digital. Lewat komentar, pesan, foto. Cyberbullying adalah musuh yang diam, tapi mematikan. Cyberbullying bisa terjadi 24 jam non-stop. Peran penonton bystander bisa jadi penyelamat atau jadi pengkhianat diam-diam. Kamu bukan pelaku, kamu bukan korban, tapi kamu melihat, diam saja, atau bertindak. Dampak jangka panjang: bullying bukan hanya menyakitkan saat itu terjadi. Luka psikologis bisa membekas hingga dewasa. Banyak korban mengalami trauma, kehilangan rasa percaya diri, bahkan pikiran untuk mengakhiri hidup. Mengapa seseorang membuli? Pelaku bullying tak selalu orang jahat. Mereka bisa jadi korban sebelumnya, mencari kontrol, atau dipengaruhi lingkungan, tapi motif tak pernah membenarkan tindakan. Dampak terhadap pelaku. Pelaku bullying juga menanggung risiko. Mereka lebih rentan terlibat kekerasan di masa depan, kriminalitas, atau masalah hubungan. Bullying merusak kedua belah pihak. Pernahkah kita tanpa sadar menyakiti atau memilih diam saat melihat teman direndahkan? Hari ini, mari berhenti sejenak. Lihat ke dalam diri. Mulailah jadi bagian dari perubahan. Bullying bisa dicegah dengan kesadaran, keberanian, dan empati. Kita bisa menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan manusiawi untuk semua. Karena setiap orang layak dihargai. Ada dua situasi penonton. 1. Penonton diam, korban menderita. 2. Penonton aktif, pelaku mundur,
Korban terbantu. Apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan bullying? Inilah langkah sederhana yang bisa kamu lakukan untuk menghentikan bullying. 1. Katakan stop. 2. Dukung korban, jangan jauhi. 3. Laporkan pada guru atau orang dewasa. 4. Jangan sebarkan video atau komentar bullying. 5. Bersama lebih kuat. Tanggapan sekolah dan orang tua. Sistem yang baik bisa melindungi ratusan anak. Adanya program anti-bullying sekolah. Guru sebagai pendengar dan pelindung. Orang tua yang peduli dan terlibat. Sistem pelaporan rahasia. Sekolah aman sama dengan masa depan cerah. Sekolah yang aman menghasilkan anak-anak yang berani, bahagia, dan bebas berekspresi. Lingkungan yang sehat bukan hasil satu orang, tapi hasil kerja semua orang. Teman bukan lawan. Sekolah bukan medan perang. Jika kamu korban bullying, ingat, kamu bukan penyebabnya, kamu tidak sendiri, kamu berhak dilindungi, suaramu penting. Pilih berani, pilih peduli, bullying bisa dihentikan. Dan kuncinya ada di kita semua. Jangan diam saat temanmu disakiti. Jangan menyebar tawa saat orang lain menderita. Pilih untuk peduli, pilih untuk bicara. Karena satu suara berani bisa menyelamatkan satu jiwa.